Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Untuk malam hari ini kita murojaah tentang anwaul kalimah, ya, macam-macam kalimat atau macam-macam kata. Yang kita ketahui ada berapa? Ada 3 ya, ismun, fi'lun, dan harfun. Isim, fi'il, dan huruf. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan walam tuktaron bi zamanin. Isim adalah apa isim? Kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu, ya, jadi kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Mislu, contohnya adalah Muhammadun ustadun tilmidun khailun kalbun pitun daftarun, dan seterusnya, ya. Ma makna ustad? Ustad, guru, ya. Kiai. Tilmidun, murid. Khailun yakni hisanun, ya, kuda. Kalbun, kalbun, anjing. Kalau kolbun baru hati, ya. Bedakan antara qaf dengan kaf. Kalau qaf itu apa? Hati. Kalau kaf, anjing, ya. Anjing itu bahasa Jawanya segawon, ya, segawon. Kitun, kucing. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, pensil. Tobashirun, tobashirun, kapur tulis. Syamsun, qamarun, asjarun. Asjar jamak dari syajaratun, pohon. Jadi asjar yakni pepohonan atau ya beberapa pohon gitu ya. Baik, alamat isim yang kalian ketahui apa? Kalimat isim tandanya apa? Ada alif lam. Di mana itu? Di awal. Terus tanwin. Oke, terus bisa di kasroh yaitu jer, atau didahului huruf jari, ya, huruf jer. Nah, makanya di sini dikatakan alamatul ismi hiya al-khafdu, ya. Al-khafdu yakni diakhiri dengan, ya, harokat kasroh, ya, jadi bisa di kasroh. Kalau bisa di kasroh di situ, ya, isim, ya, diakhiri al-khafdu yakni kasroh. Mislu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi maliki yaumiddin, maka di sini ada kasroh. Nah, ini diantara tanda daripada isim. Kemudian at-tanwinu, tanwin bisa di tanwin, ya. Contohnya di sini mislu rajulun imra'atun waladun bintun. Ma makna rajulun? Apa arti rajulun? Rajulun seorang laki-laki. Ya. Kalau rijlun ya kaki, ya. Ada bedanya, ya. Rijlun kaki, kalau rajulun seorang laki-laki. Kalau rijalun beberapa laki-laki, jamak dari rajulun. Jamak apa ini? Jamak taksir, ya kan? Imro'atun seorang perempuan. Waladun
anak laki-laki, bintun anak perempuan ya, bintun. Baik. Kemudian al alifu wal lamu ya, diawali alif dan lam. Ya, jadi kalau ada isim kok di situ ada alif dan lam, maka isim tersebut termasuk isim apa? Ma'rifat. Kalau tidak ada alif lam, maka disebut isim nakirah ya. Nah, selama itu bukan orang. Kalau orang walaupun tidak ada alif lam maka ma'rifat. Seperti contohnya Muhammadun. Nah, Muhammadun ya. Walaupun tidak ada alif lam, kalau itu nama orang maka masuk kategori ma'rifat. Al-ustadu al-ustadatu ya, mislu al-ustadu al-ustadatu at-talibu at-talibatu. Apa bedanya al-ustadu dan al-ustadatu? At-talibu dan at-talibatu, bedanya apa? Tak marbutoh sama tidak. Kalau al-ustad itu seorang ustad laki-laki. Kalau ustadah seorang ustad perempuan. At-talib pelajar laki-laki. At-talibah pelajar perempuan. Oke. Kemudian yang berikutnya huruful jarri, yaitu adanya huruf jar atau diawali dengan huruf jar. Jadi kalau ada kalimat kemudian di depannya ada huruf jar, maka dipastikan bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat isim. Mislu, contohnya min ya, minallahi, fi fil baiti, ila ilal masjidi, ala alal kursiyyi. Min, apa artinya min? Dari minallahi, oke. Fi fil baiti, di dalam masjid. Fil baiti, fil masjidi. Nah, jangan terbalik ya. Giliran fil baiti di dalam masjid, fil masjidi di dalam rumah, terbalik ya. Ila ke ya, ilal masjidi ke masjid ya. Dhahaba Muhammadun ilal masjidi, apa artinya? Muhammad telah berangkat atau pergi ke masjid. Masya Allah. Alal kursiyyi, ar-rahmanu alal arsistawa, yang maha rahman yaitu Allah berada di atas ars ya, di atas singgahsananya sesuai dengan keagungannya. Ala wartafa, meninggi dan berada di atas ya, sesuai dengan keagungannya. Baik. Jadi kalau alal kursi berarti di atas kursi. Jalasa Abdullahi alal kursi, artinya Abdullah telah duduk di atas kursi. Masya Allah ya. Jalasa Harunu alal maktabi. Enggak sopan ya, duduk di atas meja. Nah, ini contoh ya. Baik. Kemudian wa huruful jari ya, huruf-huruf jar itu adalah ya banyak di sini. Yang pertama min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Ya. Ada yang hafal di sini? Huruf jar apa saja? Min, ila, ala, fi. Nah, terus apa lagi? An. Terus alba itu maksudnya huruf ba, al-kaf huruf kaf, kemudian al-lam maksudnya adalah huruf lam. Tetapi ba, kaf dan lam ini untuk sumpah saja ya, seperti billahi ya. Kemudian untuk lam itu lillahi ya. Maksudnya untuk yang apa namanya yang sumpah itu yang ba saja ya. Kalau kaf itu untuk permisalan nanti ya, untuk permisalan. Kalau lam untuk istilahnya kepemilikan. Nah, gitu ya. Baik, kita lihat ya. Contohnya adalah
minan nasi. Apa arti minan nas? Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Jadi minan nas dari manusia. Ila suqi. Ma makna suq? Pasar. Coba buat kalimat ya. Zaid pergi ke pasar bagaimana? Sebentar. Pergi apa pergi bahasa Arabnya? Dahaba. Berarti dahaba Zaidun ila suqi. Itu ya. Boleh juga Zaidun dahaba ila suqi boleh atau dahaba Zaidun ila suqi. Hanya bedanya kalau fi'ilnya dulu dahaba Zaidun maka nanti itu fi'il fa'il ya. Tetapi kalau isimnya dulu seperti Zaidun dahaba maka nanti i'rabnya adalah mubtada dan khobar ya. Baik. Anin nabiyyi dari nabi ya. Alal maktabi di atas meja. Fil baiti. Oke. Bil kolami dengan pulpen. Bil mirsami dengan pensil. Kal qamari. Zaidun kal qamari. Zaid bagaikan bulan. Farhan kal asadi. Farhan bagaikan si singa. Masya Allah ya, suja pemberani ya. Lillahi milik Allah ya. Kepunyaan Allah biasanya gitu nggih. Lillahi ma fis samawati wal ard ya. Li rasulillahi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Baik, itulah isim ya. Isim itu tanda-tandanya tadi sudah jelas, yaitu ada bisa di kasrah, kemudian tanwin, kemudian diawali dengan alif dan lam, kemudian ada huruf jar di awal. Nah, sekarang al-fi'lu. Al-fi'lu, apa itu fi'il? Kalimat yang mempunyai arti dan berkaitan dengan waktu gitu ya. Nah, jadi al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan waqturinat bi zamanin. Ya, fi'il itu adalah kalimat yang mempunyai arti atau menunjukkan arti dan berkaitan dengan waktu. Ya. Mislu contohnya kataba qara'a, yaktubu yaqra'u, uktub iqra'. Kataba. Apa arti kataba? Ini fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il madi. Qara'a artinya membaca. Fi'il apa ini? Madi juga, bentuknya lampu ya. Yaktubu sedang menulis. Fi'il bukan ini? Fi'il artinya fi'il mudhari'. Yaqra'u sedang membaca. Fi'il bukan? Fi'il mudhari'. Uktub fi'il bukan? Fi'il tetapi fi'il amr ya, artinya tulislah. Iqra membaca, bukan membaca, bacalah ya, karena ini fi'il amr. Ayo ditasrif. Kataba katabu. Terus qara'a jalasa
fataha. Dahaba. Roja'a. Akala. Mana'a. Baik, itu semuanya memang harus dihafal ya. Jadi nanti kalau kalian hafal yang seperti ini ya, dan itu banyak sekali fiil-fiil yang seperti itu, dalam artian polanya sama ya, fiilnya berbeda-beda, dan itu gunanya nanti untuk ketika kalian mendapati kitab-kitab yang tidak berharokat tetapi bisa membacanya ya, dengan tentunya dibarengi dengan ilmu kaidah nahwu dan sarofnya. Baik. Kemudian alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Ya. Siapa yang ingat tanda-tanda fi'il? Ada qad, terus kemudian sin, terus saufa, terus ada ta'nis sakinah. Gitu ya. Baik. Contoh qad itu seperti lafal qad qamatis shalah ya, qad qamatis sholatu. Nah, jadi qad di sini merupakan tanda fiil. Jadi kalau kita mendapati ada lafal qad, maka setelahnya itu fiil. Ya, sungguh telah ditegakkan salat. Ya. Kemudian as-sinu. As-sinu maksudnya huruf sin. Maka ada contohnya seperti sayadhabu, sayarji'u ya. Ia akan pergi, ia akan kembali. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada saufa. Ya, saufa. Ya. Saufa itu seperti saufa ta'lamun ya, kelak kalian akan mengetahui. Jadi bedanya sin sama saufa itu, kalau sin itu menunjukkan waktu yang dekat, sedangkan yang saufa itu menunjukkan waktu yang jauh. Makanya dikatakan ya kelak saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Kemudian ta'ut ta'nisi sakinatu. Ta'nis sakinah. Ya, tak di sini menunjukkan bahwasanya pelaku dari kata kerja atau fiil tersebut itu adalah seorang wanita, seorang perempuan. Contohnya qalat. Apa artinya qalat? Berkata. Siapa yang berkata? Dia. Dia laki-laki atau perempuan? Perempuan, karena perempuan. Kalau laki-laki qala. Kalau perempuan qalat. Itu. Dahabat, apa arti dahabat? Pergi. Yang pergi siapa? Dia. Dia laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau dahaba dia, tetapi laki-laki. Nah, itu yang kita tasrif tadi. Daba, daba, dabu, dahabat. Nah, di sini ya, dia ya. Dahabat, dahabata, dahabna, dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtunna, dahabtu, dahabna. Roja'a, roja'a, roja'u, roja'at. Nah, di sini dia perempuan telah kembali. Roja'at, roja'ata, roja'na, roja'ta, roja'tuma, roja'tum, roja'ti, roja'tuma, roja'tunna, roja'tu, roja'na. Itu ya.
Baik. Kemudian al-harfu. Ma mana al-harfu? Huruf. Huruf. Apa itu huruf? Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Ya. Huruf itu al-harfu adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali bersama selainnya. Bersama selainnya itu bisa bersama isim dan bisa bersama fi'il. Ya. Seperti mislu min, ada huruf ya, huruf min. Min artinya apa? Dari. Tapi bisa dipahami enggak? Dari. Enggak. Dari mana? Dari siapa? Kan? Kalau cuma min saja, walaupun bahasa Arab ya, min. Tapi kan belum bisa dipahami. Ya kan? Sebelum digandengkan dengan kalimat atau kata-kata yang lain. Fi, apa arti fi? Di dalam, tapi kan belum bisa dipahami, ya kan? Yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu siapa? Kan belum. Nah, gitu nggih. Beda kalau umpamanya Zaidun fil baiti. Zaid berada di dalam rumah. Baru dirangkai seperti itu baru bisa dipahami. Kalau hanya satu saja fi di dalam, maka apa maksudnya kan belum bisa dipahami. Makanya jelas bahwasanya huruf adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali ya disertai dengan kalimat yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian di sini di antara huruf itu seperti summa. Summa. Apa itu summa? Kemudian ya. Nah, gara-gara summa ini juga masalah akidah ya. Yang menunjukkan wa sama summa. Ya, seperti masyaallahu wasita. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini termasuk syirik. Ya, termasuk syirik loh itu. Tapi kalau yang enggak syirik bagaimana? Masyaallahu summa syita. Ya. Atas kehendak Allah kemudian atas keinginanmu. Nah, seperti itu, Ki. Jadi ada lafal ya summa sama wa itu berbeda. Baik, kemudian nanti ada ida. Apa arti ida? Ya, jika ya. Ya, jika. Baik, kemudian au. Au artinya atau ya. Seperti lafal idza jaa nasrullah. Ya. Apabila datang pertolongan Allah. Itu ya. Kemudian ida tadi artinya apabila ya. Nah, jika bisa? Bukan. Ida jaa nasrullah. Ya, apabila datang pertolongan Allah. Kemudian au atau itu artinya atau. Hatta artinya hingga ya. Baik. Walaisa lil harfi alamatun khassah, dan tidak ada bagi huruf itu tanda-tanda yang khusus ya. Baik, yang terakhir ya. Anwaul jumlah. Ya, macam-macam jumlah atau kalimat. Ada dua, ada jumlatun ismiyatun dan juga jumlatun fi'liyatun. Jumlah ismiyah apa itu? Maka masbuqatan bismin, yaitu jumlah yang didahului dengan isim. Jumlah di sini maksudnya kalimat. Jadi jumlah atau istilah kalimat itu ada dua, ada kalimat isim, ada kalimat fi'il. Artinya jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu sebuah jumlah yang didahului oleh kalimat isim. Mislu contohnya Ahmadu maridun. Apa artinya? Ahmad sedang sakit. Ya, Ahmad ini nama orang, sehingga nama orang itu termasuk isim bukan fi'il.
Ya. Al-waladu yaqra'u al-Qur'ana. Apa artinya? Al-waladu yaqra'u al-Qur'ana. Apa itu? Seorang anak laki-laki sedang membaca Al-Qur'an. Walad ini isim atau fi'il? Isim. Isim al-walad artinya apa itu? Seorang anak laki-laki. Nah, sehingga ini disebut jumlah ismiyah. Ya, nanti i'rabnya kalau kita nanti ke sana mubtada khobar ya. Al-waladu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Nah, gitu ya. Ya, jadi walad itu adalah isim mubtada ya, dia mubtada, kemudian mubtada itu marfu ya, dan tanda rafa'nya itu adalah dhammah dhahirah. Yaqra'ul Qur'an yaqra'u. Nah, ini baru fi'il. Ya. Ya, fi'il yaqra'u itu fi'il mudhari', dia marfu karena kosong dari amil, sedangkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tidak tampak, ya. Takdiruhu huwa. Ya. Perkiraannya adalah huwa, dan huwa ini kembali ke walad di depan tadi, ya. Ke lafal walad. Kemudian Al-Qur'ana itu adalah maf'ul bih ya, dia mansub objek, namanya objek itu harus mansub, harus fathah gitu ya. Baik, kemudian jumlatun fi'liyatun ya, jumlatun fi'liyatun jumlah fi'liyah makanat masbuqatan bi fi'lin ya, jumlah fi'liyah itu adalah sebuah jumlah atau kalimat yang didahului oleh fi'il. Contohnya Marido Ahmadu. Apa artinya? Marido Ahmadu. Ahmad telah sakit ya, Ahmad telah sakit. Yaqra'u al-waladul Qur'ana. Seorang anak laki-laki sedang membaca Al-Qur'an. Ya, yaqra'u itu fi'il dia. Ya, fi'il marfu ya, karena kosong dari amil, dari faktor perubah, enggak ada yang merubah di situ, maka itu adalah marfu domah dia. Ya, tidak ujuk-ujuk yaqra'a, itu tidak boleh ya. Kecuali ada an yaqra'a boleh, atau lan yaqra'a itu boleh ya. Atau lam yaqra boleh, dia dijazm atau disukun. Tapi kalau tidak ada amil, tidak ada faktor yang merubah dia, maka kembali ke hukum asal yaitu marfu ya. Yaqra'u. Al-waladu di sini fa'ilnya, yang namanya fa'il wajib marfu ya, domah. Tanda rafa'nya adalah domah di situ karena isim mufrad. Sedangkan Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih mansub ya, tanda nasabnya apa di sini? Fathah ya, tanda nasabnya adalah fathah. Paham ya? Nah, ini kalian bisa menerangkan begini nanti. Seandainya di panti ada apa? Ada anak-anak baru, umpamanya ada 5, kemudian pengen bahasa Arab, kalian bisa ngajari ya, tapi harus paham dulu ya. Kita pahamkan dulu untuk diri kita, kemudian udah paham, kemudian secara bertahap bisa membaca kitab gundul ya, baru kemudian ngajari nahwu kepada adik kelas gitu ya. Itu seperti itu ya, bisa dipahami ya. Dan harus terus menerus merojaah, dikaji ulang. Nggak paham ini apa ya artinya, apa ya seperti itu. Jadi jangan merasa puas ya, kita masih masih jauh untuk sama-sama mendalami yang namanya bahasa Arab ini. Harus semangat ya, jangan sampai belum bisa bahasa Arab sudah merasa puas, itu jangan ya. Kita sama-sama mengembangkan ya durusul lughahnya ya. Ustaz Farhan masih sini enggak? Masih. Hari apa? Hari Sabtu jam
6 pagi. 6 ya. Berapa jam di sini? 1 jam. 2. Ada istirahatnya gitu maksudnya. Oh iya iya. Baik. Ngajar apa? Nahwu juga? Nahwu juga? Atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Ya. Baik. Jadi ya bagus ya. Semakin banyak kita belajar bahasa Arab, baik nahwu maupun muhadasah, maka akan semakin insya Allah bisa memahami kita nanti ketika baca Al-Quran dan baca hadis. Gitu ya kira-kira ya, kita malam hari ini sampai di sini saja kita belajarnya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Saya doakan kalian ya bisa sukses ya dunia akhirat ya, nanti menjadi para duat, para dai yang memang betul-betul mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman tentunya salaf soleh, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi